ayat 146, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wahtasamu billahi wa ahlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahil mu'minina ajran 'azima. Dan seperti itu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Selain itu juga terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal kadhimina al-ghaidha mal-fa'ini 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Selanjutnya itu tentang dari ketiga surat tadi. Yaitu pertama, saya akan bahas tentang kandungan dari surat An-Nisa ayat 143 dan hadis yang berkaitan dengan kandungan isi dari surat An-Nisa, Quran surat An-Nisa 146, yaitu tentang kandungan dari Quran surat An-Nisa 146, yaitu menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Karena ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Nah, terus tentang hadis yang berkaitan dengan kandungan dari surat An-Nisa atau yang berkaitan dengan perilaku ikhlas, yaitu seperti contohnya dari yaitu Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la yughallu alaihim qalbul mu'mini ihlasu amali wan nasihatu liwali amri waluzumul jama'ati rawahu Ahmad. Yaitu artinya itu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya atau terhadap Rasulullah, yaitu 1, ikhlas dalam beramal, terus memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Nah, selanjutnya itu tentang kandungan surat Al-Baqarah 153 dan hadis yang berkaitan dengan kandungan dari surat Al-Baqarah tadi. Kandungan dari surat Al-Baqarah 153 itu menjelaskan orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu beserta orang-orang yang sabar. Karena sabar merupakan mengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sabar bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang tidak baik serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Sabar juga berarti menahan diri untuk tidak melampiaskan nafsu angkara murka, mengendalikan lidah untuk tidak berkeluh kesah, dan mengontrol anggota tubuh untuk tidak bertindak anarki. Terus sabar ada beberapa macam, yaitu antara lain sabar menjalankan perintah Allah, terus sabar menjauhi maksiat atau meninggalkan larangannya, terus menerima dan menghadapi musibah, terus sabar menuntut ilmu pengetahuan, serta sabar dalam kerja dan berkarya. Nah, terus tentang hadis yang berkaitan dengan Quran surat Al-Baqarah tentang perilaku sabar, yaitu
iman sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Setelah itu tentang kandungan surat Al-Imran ayat 134 serta hadis yang berkaitan dengan kandungan surat Al-Imran. Kandungan dari surat Al-Imran sendiri itu menjelaskan maksudnya kandungan dari surat Al-Imran 134 yaitu menjelaskan ciri-ciri orang yang takwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Berarti surat Al-Imran ini membahas tentang perilaku pemaaf. Hadis yang berkaitan dengan Quran surat Al-Imran yaitu dari Aisyah dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menjalimimu. Terus setelah kita berperilaku mengetahui kandungan dari 3 surat tadi, kita harus menerapkan perilaku terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menerapkan 3 akhlak terpuji tersebut? Itu contohnya seperti gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak memamerkan kepada orang lain. Terus ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terus sabar dalam menjalankan perintah Allah. Terus sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah. Terus memberi maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Terus meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Terus tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam terhadap orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mangan kupat lawe boyo yen kula gadah lepat kula nyuwun ngapura. Matur nuwun. Assalamualaikum.